Terlebih dahulu kita berdoa. Siapa tugas? Teman-teman kita bernyanyi di dalamnya tidak ya. Di dalamnya lebar dan sempit, mana kau pergi? Yang lebar hati, aku hati, tapi yang sempit, hidup berduri. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Enggak namanya ya. Kristi, ada Bu. Victor, ada Bu. Gita, ada Bu. Indah, ada Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk untuk materi kita, lebih dahulu kita dulu tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Kalau sudah fokus, maka harus tenang. Pasang kupingnya biar tidak masuk kanan, keluar kiri. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Matematika. Matematika. Apa artinya sekolah di matematika? Betul sekali. Berbeda-beda tentang satu dua. Pada pagi hari ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu musyawarah dan demokrasi. Apa? Musyawarah dan demokrasi. Pernah nggak mendengar yang namanya musyawarah? Pernah. Pernah ya, udah kasih lagi ya. Iya. Demokrasi juga. Pernah? Pernah. Ada nggak hubungannya musyawarah dengan demokrasi? Kita sudah belajar pada hari ini tentang musyawarah dan demokrasi. Namun sebelum itu, Ibu akan terlebih dahulu memberitahukan kepada kita semua apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan
demokrasi. Selanjutnya, hubungan antara musyawarah dan demokrasi. Hubungan antara musyawarah dan demokrasi. Yang pertama, musyawarah adalah bagian penting dari demokrasi. Yang dimana kita harus dulu mempersatukan apa yang menjadi hasil mufakat kita dalam musyawarah itu. Yang kedua, dalam sistem demokrasi, musyawarah digunakan sebagai cara untuk mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang. Kalau namanya musyawarah itu banyak, maka yang nanti perlu dinamakan demokrasi dalam sudah ada hasil mufakat. Keputusan bersama. Hubungan yang ketiga, musyawarah membantu memastikan bahwa semua pendapat benar dan dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Itu sudah tentu. Kalau kita bermusyawarah, harus dulu benar-benar dimusyawarahkan, diputuskan. Itu keputusan bersama. Lakukan dulu. Baru terwujud yang namanya keputusan diambil. Selanjutnya, apa nilai-nilai yang penting dalam musyawarah dan demokrasi? Ada nilai yang penting dalam musyawarah dan demokrasi. Apa itu? Yang pertama, kebersamaan. Tidak tentu kita musyawarah dalam kelas ini, tentunya tercipta yang namanya kebersamaan. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kalau kita sudah di forum yang banyak orang, itu tidak boleh memaksa pendapat sendiri. Kita mengambil satu keputusan dalam kelas ini, keputusan bersama-sama. Itu nanti akan terwujud yang namanya kebersamaan. Nilai yang kedua, keterbukaan. Ini juga penting, bersikap jujur. Kita menyampaikan informasi yang benar, agar nanti hasil ungkapannya juga akurat. Harus bersikap jujur dalam setiap memberi informasi dalam musyawarah yang benar-benar terjadi, yang benar-benar ada, agar nanti terwujudlah hasil mufakatnya bersama-sama. Nah, yang ketiga, toleransi. Apa itu? Menghargai pendapat sesama. Misalnya dalam kelas ini, si A memberikan pendapatnya, lanjut dengan si B. Jangan nanti gara-gara tidak berterima dengan pendapat si A, si B jadi marah. Tidak ada pun yang namanya musyawarah. Jangan menghargai. Kita cari titik mana yang bagus dari hasil pendapat kawan. Menerima pendapat teman, itu sikap toleransinya. Tidak memaksa kehendaknya sendiri. Kalau sudah namanya musyawarah, tidak boleh mempertahankan pendapat sendiri, karena keputusan tidak hanya sama kami. Keputusan bersama, itulah yang namanya musyawarah. Yang keempat, keadilan. Kita pastikan dulu dalam musyawarah itu kita sudah mendapatkan keadilan apa? Pendapat kita lepas enggak dan tepat penuh. Harus mendapatkan keadilan. Diterima, tapi alangkah baiknya kita seperti ini. Kita begini, kalau begini kita bagus. Dan tidak mau diterima pendapatnya. Apa yang selanjutnya? Tanggung jawab. Setiap keputusan kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Makanya tadi dalam bermusyawarah itu harus benar-benar dulu
membuat dana kelas. Misalnya ya, dalam kelas. Untuk apa kita membuat dana kelas, mengumpulkan dana kelas? Kita bisa mempertanggungjawabkannya untuk apa? Nanti ke depan kami akan referensi. Kami pakai duit itu untuk bersama-sama sebelum kami pisah-pisah. Bisa dipertanggungjawabkan uang itu tidak hanya dikumpul saja, tidak hanya dikasih untuk kelas lah, apa tidak, tapi bisa dipertanggungjawabkan uang itu untuk apa tujuannya. Itu dia. Selanjutnya apa manfaat dari musyawarah demokrasi? Yang pertama, menciptakan keputusan yang lebih baik. Ya, betul sekali. Kalau kita sudah musyawarah, kalau kita sudah berundi, maka terciptalah keputusan yang lebih baik. Itu manfaat yang pertama dari musyawarah. Manfaat yang kedua, meningkatkan solidaritas dan persatuan. Dan tentu dengan kita sering bermusyawarah dalam kelas ini terciptalah yang namanya kebersamaan dan kesatuan yang kuat. Demikian juga dengan berharap. Itu gunanya musyawarah, mempersatukan pendapat agar terciptalah pendapat yang lebih baik. Manfaat yang ketiga, menghindari konflik. Nah, ini dia. Sering terjadi apalagi namanya musyawarah ya, perbedaan pendapat dengan Tuhan. Itu sering terjadi, apalagi dalam musyawarah yang besar. Itu terjadi konflik, perbedaan pendapat. Itu yang harus dihindari dalam musyawarah. Kenapa? Kalau terus adanya konflik ketika musyawarah, tidak akan tercapai tujuan. Makanya tadi harus ada yang namanya menerima pendapat sesama, solidaritas. Kita terima baik pendapat orang itu dulu. Kita pertimbangkan mana yang lebih baik. Pendapat si A, si B. Jangan juga nanti dalam pendapat itu jadi pakai lalu kamu. Makanya nanti terjadi namanya konflik, ketidakcocokan antara si A dengan si B. Jangan, kita harus hindari namanya ego kalau kita sedang musyawarah. Itu penting, menghindari konflik. Yang terakhir manfaatnya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu sudah tentu. Kalau sudah namanya berkumpul dengan teman, bermusyawarah, terjadilah yang namanya partisipasi masyarakat. Itulah poin-poin terpenting dari musyawarah dan demokrasi. Apa juga contoh penerapannya dalam sekolah? Musyawarah. Apa? Pemilihan ketua kelas. Kita pilih ketua kelas itu dengan hasil musyawarah, kesepakatan bersama. Kita calonkan si A menjadi calon, si B menjadi calon. Kita rundingkan mana yang lebih baik, mana yang bisa mampu. Dengan cara apa? Bisa dengan voting. Siapa yang memilih A, siapa yang memilih B. Itu juga bentuk hasil musyawarah bersama, keputusan bersama. Itu contoh dari penerapan musyawarah di dalam kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah dipahami? Sudah. Nah, karena sudah dipahami, maka kita
bertanya kepada kalian sekarang. Sudah siap? Sudah. Pertanyaan yang pertama. Nanti siapa yang bisa menjawab tulis tangan ya. Apa pengertian dari musyawarah? Oke, silakan. Pengertian musyawarah yaitu proses berduduk bersama untuk mencari kesepakatan atau mufakat dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kawan kita. Proses perundingan atau berdiskusi untuk mendapatkan hasil mufakat. Itu betul sekali. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa pengertian dari demokrasi? Oke, bisa Linda? Ya, diberi hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan individu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Dari tadi ya. Sudah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Apa tadi nilai-nilainya? Apa tadi contohnya? Apa manfaatnya? Sudah dipahami ya? Sudah. Oke. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan dikumpulkan minggu depan. Kita akan membahasnya minggu depan. Tugasnya adalah cari contoh penerapan demokrasi dan musyawarah dalam rumah, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah. Setiap contoh ada 5. Berarti apa penerapan di lingkungan? Kasih 5 contohnya. Penerapan musyawarah di sekolah, kasih 5 contohnya. Seperti itu bisa dipahami? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Baik, sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, kesimpulan dari materi kita adalah musyawarah adalah proses perundingan atau berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk berpendapat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa kepada petugas dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami terima kasih kepada Allah terima kasih.